Video kali ini saya akan membahas requestnya dari channel YouTube Agam Maulana. Kak Denny tolong dong buatin video motivasi atau saran buat anak yang bercita-cita menjadi pesilat tapi dilarang oleh kedua orang tuanya. Kalau di pencak silat itu bukan cuma diajarkan bela diri saja ya, kedisiplinan, olahraga, dan di sana ada kerohanian juga. Ya, kita diajarkan suatu hal yang baik. Kalau dia belajar pencak silat masih nganar-nganar ya, atau masih brutal, berarti belajar pencak silatnya itu dia tidak benar, kurang disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video pembahasan yang dimana ada yang minta bahas dari subscribernya saya, Kak Denny tolong bahas dong bagaimana jika kita mempunyai cita-cita menjadi pesilat tetapi dilarang oleh orang tuanya. Oke. Sebenarnya di sini saya bukan motivasi ya, bukan motivator juga. Cuman saya akan membahas versinya saya ketika kita pengen menjadi pesilat ya, tapi dilarang oleh orang tua kita. Nah, video ini bisa juga untuk menyeluruh ya, bukan pesilat aja, mungkin bela diri lain lah. Ketika orang pengen belajar bela diri tetapi tidak boleh oleh orang tuanya. Mungkin orang tua itu punya alasan tersendiri ya, takut anaknya sakit, takut anaknya cedera, seperti itu ya. Dan itu adalah hal yang wajar menurut saya, hal yang wajar ya. Karena saya dulu juga pernah dilarang orang tua saya pada saat saya mengalami cedera. Udahlah, berhenti aja pesilat. Wajar, khawatirnya orang tua itu wajar ya. Dan istri saya juga beliau juga dilarang oleh orang tuanya. Nah, di sini saran saya, ketika orang tua melarang kita untuk ikut bela diri ya, pertama, ikuti saja kata orang tua, karena apapun yang diperintahkan orang tua itu adalah restu orang tua ya. Restu orang tua juga baik untuk kemajuannya kita, itu pertama ya. Udah, kalau memang nggak boleh, ikutin aja kata orang tua. Kedua, kalaupun kita masih pengen ikut bela diri ya, atau pengen ikut pencak silat, kalian harus meyakinkan orang tua kalian. Meyakinkannya bagaimana? Dengan cara kalian harus memberikan suatu seperti janji ya. Misalkan, "Mah, Pa, kalau aku ikut pencak silat, aku janji aku akan lebih disiplin lagi. Aku nggak akan nakal lagi." Misalkan seperti itu. Dan kalian juga harus memberikan contoh-contoh positif dari ikut bela diri. Jangan kalian memberikan contoh yang negatif. Orang tua pasti nggak akan memberikan amanah kalian untuk ikut latihan bela diri ya. Misalkan gini, kalian mencontohkan tuh ada yang ribut-ribut, itu jangan dicontoh seperti itu. Masih banyak hal-hal positif yang baik. Misalkan, "Bu, aku pengen jadi pesilat dan pengen jadi atlet juga ya, aku pengen mengharumkan nama bangsa,"
misalkan seperti itu. Aku pengen naikkan derajat orang tuaku, pengen orang tuaku dikenal karena prestasiku, seperti itu kan. Jadi kalian harus memberikan contoh-contoh yang baik pada orang tua kalian. Seperti ini ya, kisahnya istri saya, Wewe ya, Wewe Wita. Beliau ini dilarang oleh ibunya ya, dilarang ibunya untuk ikut pencak silat ya. Jadi pengennya mamanya Wewe ini ikut seperti modeling yang feminim lah, cewek banget. Tapi di sana Wewe tetap pengen ikut pencak silat ya, dan dia ikut pertandingan pencak silat itu secara diam-diam. Lama kelamaan ketahuan karena Wewe membawa piala yang banyak ya, medali ya. Pertandingannya Wewe menang juga di sana. Wewe udah jujur. Di situ orang tuanya sudah memberikan jalan. Ya udah, kalau kamu memang pengen di pencak silat, silahkan. Nah, di sana restu orang tua sudah membolehkan. Jadi kita memberikan contoh yang baik dengan kita yang sudah ikut pencak silat ya. Contoh yang baik itu banyak sekali kok. Misalkan berprestasi, kalaupun kita tidak berprestasi, kita lebih disiplin lagi. Loh, kok anak aku tiba-tiba bangunnya cepet gitu lah, rajin. Kita ikut silat itu bisa lebih disiplin lagi loh, benar. Ikut pencak silat, bukan pencak silat aja ya, bela diri lain, pasti mereka akan lebih disiplin ya, tanggung jawab. Ini kalau memang yang benar-benar mempunyai jiwa yang memang ikut bela diri benar ya. Kalau dia memang punya jiwa yang baik, yang bagus, dia pasti disiplin ya. Saya dulu gini, sebelum saya ikut pencak silat, saya ini nakalnya nakal banget ya, berantem hobi gitu ya. Di kelas juga hobi malak dulunya sebelum ikut pencak silat ya. Itu adalah pengalaman buruk, tapi menjadi pengalaman bagi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah saya ikut pencak silat, saya malah nggak hobi berantem ya, nggak seneng berantem. Jadi saya ikut pencak silat itu malah menambah banyak teman saya. Orang itu malah lebih segan kepada kita ya. Jadi bedanya antara ditakutin orang dan diseganin orang itu, lebih enak disegani orang ya, daripada ditakutin. Ketika ada teman ya atau orang tuh, ada Denny, malas ah. Jadi orang tadi tuh takut ketemu kita tuh malas. Tapi kalau kita diseganin orang, tuh ada Mas Denny tuh, yuk samper yuk, salam yuk, berbagi pengalaman yuk, seperti itu. Jadi kalau kita diseganin dan ditakutin itu lebih enak diseganin. Dan alhamdulillah setelah saya ikut pencak silat, saya mengalami hal ini ya. Dan saya juga dulu sempat dilarang juga. Tapi memang tujuan saya dulu pengen mengangkat derajat orang tua saya, pengen dikenal dengan prestasi pencak silat saya, seperti itu. Jadi jangan takut. Kalian harus bisa membuktikan hal-hal positif dengan kalian ikut bela diri ya. Banyak hal-hal yang positif. Kalau di pencak silat itu bukan cuma diajarkan bela diri saja ya, kedisiplinan, olahraga, dan di sana ada kerohanian juga ya. Kita diajarkan suatu hal yang baik. Kalau dia belajar pencak silat masih nganar-nganar ya, atau masih brutal, berarti belajar pencak silatnya itu dia tidak benar, kurang disiplin ya. Tapi karena kita diajarkan pencak silat itu ada kerohaniannya juga loh. Kalau di PSAT namanya keesaan. Jadi kalau kalian belajar pencak silat masih suka ribut, tawuran, berarti belajar pencak silatnya itu tidak benar ya. Dan inilah yang harus diperbaiki lagi. Mungkin ini adalah masukan dari saya ketika ada orang yang pengen banget ikut pencak silat tapi dilarang orang tuanya. Ini banyak sebenarnya yang komen seperti ini. Saya bahas baru sekarang ya. Saran saya, kalian harus buat perjanjian kepada orang tua. Ketika kalian memang pengen ikut pencak silat, kalian harus berjanji kalian akan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, dari hal apapun itu. Tunjukkan kalau kalian itu memang bersungguh-sungguh pengen menjadi pesilat. Pesilatnya pesilat yang baik lah, pesilat yang bermanfaat ya, bukan pesilat yang hobinya ribut ya, ribut di jalan seperti itu.
kalian juga harus berjanji juga kalau kalian ikut silat tuh pengennya untuk membahagiakan orang tua kalian ya, walaupun itu terjadi atau tidak, yang penting niatkan atau ucapkan saja. Orang tua itu udah seneng kalau kalian tuh sudah melakukan cita-cita kalian itu dengan suatu hal yang positif ya. Saya rasa orang tua nggak akan melarang. Dan ikut pencak silat juga insya Allah hal-hal yang positif tuh banyak ya. Waktu kita tuh nggak terbuang misalkan nakal-nakal di jalan seperti itu, terbuangnya seperti latihan, olahraga. Jadi bermanfaat lah, waktu yang dipakai itu bermanfaat. Saya dulu, orang tua saya tuh paling nggak boleh kalau saya tuh keluar malam ya, karena takutnya nanti saya misalkan diajak teman narkoba segala macam. Tetapi kalau saya izin bilang saya latihan atau saya ngelatih, pasti diizinin, karena orang tua saya sudah percaya sekali suatu hal apapun dengan pencak silat yang saya lakukan. Kalau dulu, waduh, misalkan saya bilangnya mau keluar, mau main ya, malam itu nggak dibolehin walaupun saya cowok ya, karena di keluarga saya memang diajarkan suatu hal yang baik. Alhamdulillah saya punya orang tua yang memang diajarkan dari agama yang bagus ya. Terima kasih buat kedua orang tua saya ya. Nah di sini teman-teman, intinya jangan pernah takut mempunyai cita-cita. Kalian harus membuktikan pada mereka bahwa suatu cita-cita yang kalian lakukan itu adalah hal yang baik ya. Dan kalian juga harus memberikan contoh kepada mereka bahwa kalian itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah apapun yang kalian pengen direstui, lebih baik jalan yang kalian lakukan itu direstui oleh orang tua kalian, dan insya Allah itu lebih baik ya. Kalaupun memang nggak diridhoi oleh orang tua, ya udah nggak usah ikut aja, karena memang restu orang tua itu sangat baik sekali ya teman-teman. Maaf lebih dan kurang, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Semoga ucapan saya ini bisa memberi motivasi bagi yang bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.